Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam yang wajib dan patut kita syukuri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar dan yang paling benar, agama yang tinggi dan yang paling tinggi, agama yang di dalamnya mengandung syariat-syariat, aturan-aturan yang sangat relevan dan akan menjamin kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat bagi yang menerima dan mengikutinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya memberikan kabar gembira bagi umatnya. Di antara kabar gembira yang Rasulullah berikan kepada umat ini adalah memang umat ini umurnya dibandingkan dengan umat-umat yang lain, umur umat ini lebih pendek daripada umat-umat yang dahulu. Tetapi umat ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda-sabda nabinya. Di antara kelebihannya adalah amalannya sedikit, tapi pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 sampai lebih dari itu bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Rasul mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilaksanakan, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah melipat gandakan lebih dari 700. Dilipat gandakan lebih dari 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam, awalnya Allah mewajibkan salat 50 kali waktu, 50 kali sehari semalam. Kemudian Allah memberikan dispensasi keringanan bagi umat ini, jadi dari 50 menjadi 5. Kemudian Allah mengatakan walaka dan bagi engkau dan umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikulli khamsin. Jika kau laksanakan salat 5 waktu, maka pahalanya dilipat gandakan kali 10, berarti jumlahnya adalah 50. Umatmu melaksanakan salat 5 waktu, tapi seperti orang yang melaksanakan salat 50 waktu. Ini adalah di antara fadilah, keutamaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Satu kebaikan dilipat gandakan. Kemudian di antara kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang hanya menunjukkan kebaikan kepada seseorang, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang yang ditunjukkan tersebut, maka yang hanya menunjukkan saja mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang melaksanakan. Ya. Dan ini merupakan pahala yang terus mengalir, sedekah jariyah di antaranya. Oleh karena itu, ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doanya anak yang soleh yang dia tinggalkan. Kalau kita lihat cerita para salafus soleh, banyak sekali ulama-ulama salafus soleh yang mempraktekkan hadis ini. Mereka memberikan arahan, mereka memberikan masukan, petunjuk kepada muridnya, kepada pemimpin, agar pemimpin atau muridnya tersebut melaksanakan kebaikan. Karena meskipun dia hanya mengarahkan, memberikan petunjuk, menyuruh, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melaksanakan. Kita contohkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menganggap Umar bin Abdul Aziz adalah khulafaur rasyidin yang kelima. Kalian tahu, khalifah sebelumnya yang menjadi khalifah adalah
sepupunya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik merasa sudah tua, maka seorang ulama yang dekat dengan khalifah, yang selalu memberi nasihat kepada khalifah, masukan yang baik, yaitu yang bernama Raja bin Hayawah Al-Kindi. Raja bin Hayawah Al-Kindi rahimahullahu ta'ala ini memberikan saran kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Wahai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ya, saya memberikan masukan. Kalau engkau ingin memilih khalifah, pilihlah Umar bin Abdul Aziz. Maka Sulaiman memilih Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah atas arahan dan petunjuk dari seorang ulama, Raja bin Hayawah Al-Kindi. Maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian contoh yang kedua, kita tahu hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh ulama dan umat Islam seluruhnya adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari bisa mempunyai inisiatif dan ide menulis hadis-hadis yang hanya sahih saja dari Nabi Muhammad SAW? Ternyata ini merupakan peran dari seorang guru di antara guru-guru Imam Bukhari, yaitu beliau di antara guru beliau yang bernama Ishaq bin Rahawayh, atau ada yang mengatakan Ishaq bin Rahawiyah. Dalam sebuah majelis, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahawiyah, gurunya Imam Bukhari ini mengatakan, wahai muridku, kami sarankan kepada kalian, mungkin di antara kalian ada yang sanggup menulis hadis Nabi, tapi yang sahih yang ditulis di dalamnya. Jangan ditulis yang dhaif, jangan dicampur dengan yang dhaif, yang hanya sahih saja. Berdasarkan arahan dari gurunya Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahawiyah, inilah Imam Bukhari terbersit dalam hatinya niat untuk membuat sebuah buku yang di dalamnya hanya dikumpulkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Sangat bagus sekali pelajaran dari cerita-cerita dari para ulama salafus saleh ini, terutama bagi generasi yang sudah udzur, yang sudah tua. Mestinya harus legowo dan rela perannya diganti dengan generasi yang lebih muda. Tapi tidak perlu khawatir, generasi tua bisa mendapatkan pahala yang sama seperti pahala generasi yang muda dengan cara memberikan arahan, menunjukkan kepada kebaikan, kemudian yang generasi muda tersebut mengamalkannya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mengarahkan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang melaksanakan.